Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali ada seorang ibu bertanya sama saya, Pak, apa arti fobia? Oh, fobia. Fobia itu takut terhadap sesuatu. Takut terhadap ulet bulu, ada gitu ya. Takut naik pesawat terbang, takut terhadap ketinggian. Takut naik kapal laut, karena apa? Ombaknya begini saudara. Ya, saya pernah naik kapal laut memang kalau nggak biasa sekali naik pusing. Kalau itu jadi trauma membuat ketakutan sehingga nggak mau pergi lagi. Susah naik kapal laut mau yang lain. Walaupun jauh naik mobil, naik bis saja gitu ya. Dalam pembicaraan itu tiba-tiba terbersit omongan-omongan yang Pak banyak juga orang takut ke gereja loh Pak. Wah ini menarik nih takut ke gereja. Kenapa takut ke gereja? Ya nanti disuruh majelisnya, suruh pengurusnya, suruh hamba Tuhannya jadi pelayan. Mau melayani, disuruh-suruh, ditugaskan ini itu. Wah jadi banyak orang enggan ke gereja walaupun sudah dibaptis. Nah gitu ya. Walaupun sudah atestasi tapi ke gereja tuh takut. Waduh saya garuk-garuk kepala bener juga. Lalu takut apa lagi? Dalam pembicaraan itu muncul satu ya sedikit guyon tapi mungkin benar juga. Pak, banyak orang ke gereja takut persepuluhan Pak. Oh ya, ini memang menjadi topik yang hangat di gereja pada saat ini. Kalau kita buka YouTube ya tentang persepuluhan, gereja memperdebatkan apakah persepuluhan masih relevan, apakah persepuluhan itu masih dijalankan di gereja-gereja zaman sekarang. Tepatnya dalam perjanjian baru. Itu kan perjanjian lama, hukum Taurat. Apakah persepuluhan masih tetap berlaku sampai sekarang? Nah ini yang jadi perdebatan. Ayatnya yang didebatkan sama saudara dari Alkitab. Jadi bukan dari mana-mana, dari Alkitab. Hari ini kita akan belajar ya terbuka. Alkitabnya kita buka sama-sama. Nah dalam mempelajari Alkitab itu kita harus melihat secara utuh ya. Banyak orang bicara sama saya, nanya, teologi itu apa Pak? Banyak orang salah sangka teologi adalah mempelajari Allah. Saya tanya, Allah bisa dipelajari? Oh bisa Pak, oke. Pernah lihat Allah? Enggak, gimana kamu mempelajari Allah kalau enggak pernah lihat Allah? Oh iya Pak, gimana jadi? Teologi itu mempelajari penyataan Allah. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis itu penyataan Allah. Kita bisa baca, kita bisa raba, kita bisa omongkan. Ya. Dan penyataan-penyataan Allah yang lain melalui mujizat alam semesta. Dan penyataan Allah yang paling ultimate. Yang paling penting. Yang paling hebat adalah Allah sendiri turun ke dunia. Logos sang firman turun ke dunia menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Dinyatakan kepada manusia. Kita mempelajari penyataan Allah. Itu teologi ya. Banyak orang salah kaprah mempelajari Allah. Dia pikir Allah ini kayak HP gitu ya bisa dipegang-pegang, dilihat-lihat. Mana ada Allah itu roh. Jangankan melihat roh Allah, melihat rohnya diri sendiri aja gak pernah. Ya, waktu tidur saya lihat roh saya ya tidur. Gitu ya. Kan gak begitu saudara-saudara. Nah, demikian pula dalam mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan, kita mempelajari apa yang tersurat. Tapi dalam mempelajari firman Tuhan ada juga yang tersirat. Mempelajari tentang makna yang tidak tertulis tapi ada di situ. Jadi mempelajari kitab harus secara utuh. Kadang-kadang kalau membaca secara letterlek saja kita akan jatuh kepada ekstremisme. Itu bahayanya ya. Mempelajari firman Tuhan jika letterlek saja kita akan jatuh pada ekstremis ya. Banyak orang radikal karena dia tidak melihat maknanya. Padahal makna ada di situ. Oke, nah jadi dalam mempelajari persepuluhan saya memberikan pengantar. Ada kata-kata perpuluhan tapi kita harus melihat maknanya juga. Karena banyak orang berkata di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan berilah persepuluhan dan persembahanmu kepada
Allah. Enggak ada, memang enggak ada. Tuhan Yesus berkata demikian, enggak ada. Para rasul juga enggak ada ngomong begitu. Nah, kita akan pelajari supaya kita tidak debat-debat tentang persepuluhan itu boleh atau tidak, wajib atau tidak, dilakukan atau tidak. Kita harus mempelajarinya secara utuh. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari mana awalnya. Ya, baik. Hakikat persepuluhan, ya. Persepuluhan itu 10%. Hakikat persepuluhan itu apa sih? Kita harus lihat dari pertama. Dari kisah Abraham, persepuluhan adalah tindakan iman. Kejadian 14 ayat 20, dan tanda tunduk kepada yang lebih tinggi. Mari kita baca. Kejadian 14 ayat 20, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ceritanya tuh Adam menyelamatkan Lot, sepupunya ya, keponakannya. Lot itu tinggal di kota Sodom. Dan kota Sodom ini punya perang dengan raja-raja yang lain di sekitarnya. Pada suatu kali raja di sekitarnya menyerang kota Sodom dan Sodom kalah dan diangkutlah penduduknya menjadi tawanan, hartanya dijarah semua termasuk Lot, istri dan anak-anaknya dan semua hartanya. Lalu Abraham diberitahu, Lot ditawan oleh musuh. Pada saat itu juga dia memilih orang-orang yang tangkas, yang bisa berperang, orang-orang yang kuat, mengejar orang yang menawan Lot dan keluarganya itu. Dikejar saudara, benar dapat dan menang, bisa mengalahkan. Lalu dia pulang, membawa Lot, istri, anaknya dan jarahannya. Semua yang dijarah oleh raja itu dia rampas, dia ambil karena dia pemenang saudara-saudara. Lalu muncullah Raja Sodom. Pada saat Raja Sodom muncul, Melkisedek juga muncul, yaitu Raja Salem. Ya, pertama-tama Raja Kebenaran, tapi dia juga Raja Salem, asal usul dari Yerusalem. Nah, sebelum Raja Sodom ini ngomong, si Melkisedek ini ngomong sama Abraham. Ngomongnya begini, terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Artinya apa? Kalau bukan campur tangan Allah, hai Abraham, engkau tidak akan menang. Kalau bukan Allah yang turun tangan, engkau nggak bisa apa-apa. Jangan sombong dengan kekuatanmu, jangan sombong dengan orang-orang pilihanmu, jangan sombong dengan kelihayanmu. Nggak bisa, ini semua adalah campur tangan Tuhan. Sama seperti sekarang saudara-saudara, dalam ibadah ini, kalau bukan Tuhan yang berkenan, ibadah ini tidak ada. Oleh karena itu votum selalu kita ajarkan. Apa sih itu votum? Banyak orang gak ngerti votum saudara. Oh votum ya itu diucapkan di awal. Votum itu artinya sumpah. Itu berasal dari kata Latin vovere. Dari kata vovere itu ada kata vow. Sumpah pernikahan pakai V-O-W ya, wow. Dari situ muncul kata votum, suatu pernyataan yang dinyatakan di hadapan Allah dan manusia. Jadi kalau mau ngomong begini, sumpah ibadah ini kalau bukan Allah yang menyelenggarakannya tidak ada. Oleh karena itu votum berkata, ibadah ini diselenggarakan dengan pertolongan Allah pencipta langit dan bumi. Suatu pernyataan yang kuat sekali. Bahwa gereja kita menyatakan bahwa votum itu adalah pernyataan mengakui Allah yang melakukan segala-galanya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bisa beribadah di sini, hormatlah kepada Allah yang memampukan kita bisa datang ke sini. Ya, datanglah tepat waktu karena Tuhan Yesus yang menyambut saudara di sana. Karena ini gawenya Allah. Ini pekerjaan Allah saudara-saudara. Wah seneng kan kalau disambut presiden di depan sana. Wah jadi kalau datang disambut Tuhan itu iman saudara-saudara. Ini bukan karangan. Tapi ini pekerjaan Allah, gawenya Allah. Jadi kita datang dengan penuh semangat. Yang sambut saya adalah Tuhan Yesus sendiri.
Ya, itulah keyakinan kita. Tuhan Yesus sendiri sekarang hadir di sini. Gak main-main jadi ibadah itu. Nah seperti juga ini. Abraham ya, sebelum dia ganti nama jadi Abraham. Kalau bukan Allah, Melkisedek ngomong, engkau gak bisa apa-apa. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Dia percaya perkataan Melkisedek itu. Dia beriman, sungguh Allah yang memberikan aku kemenangan. Persepuluhan inilah tanda iman. Allah yang tidak kelihatan membuat aku mengalami kemenangan. Melkisedek juga memberkati. Perhatikan ya. Ibrani 7 ditegaskan. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ibrani ini mengutip lagi, menceritakan kembali kisah Abraham waktu menang mengalahkan raja-raja yang menyerang kota Sodom. Di situ Melkisedek juga apa? Memberkati Abraham. Dan ditegaskan dalam kitab Ibrani, apa sih maknanya? Yang memberkati lebih tinggi daripada yang diberkati. Dan sesungguhnya Abraham itu memberikan persepuluhan sebagai tanda tunduk kepada Tuhan. Allah yang maha tinggi memberikan dia kemenangan. Tapi juga tunduk kepada Melkisedek. Karena Melkisedek adalah raja di Yerusalem dan imam Allah yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya. Dia percaya dengan perkataan Melkisedek. Allah yang memberikan engkau kemenangan. Lalu dia dengan tindakan iman memberikan persepuluhan dan tanda tunduk kepada Allah. Dan juga kepada Melkisedek memberikan persepuluhan. Kalau kita lihat cerita ini saudara, kok ber-10 sih, kok bukan 1/5 atau 1/20 atau setengah atau 3/4 gitu ya. Ada dugaan saudara, ini bukan muncul begitu saja. Ada penafsir, ada dugaan berkata praktek persepuluhan adalah sudah terjadi pada orang-orang pada zaman itu. Bagaimana orang yang mengabdi kepada raja, mengabdi kepada orang yang lebih tinggi, memberikan persepuluhan sebagai tanda tunduk dia kepada orang yang berkuasa. Nah jadi bisa masuk ke akal saudara, bukan langsung muncul begitu-begitu saja. Jadi ada sesuatu budaya di mana orang kalau tunduk kepada penguasa dia akan memberikan 1/10 dari yang dia punya. Nah orang-orang yang berkata persepuluhan itu enggak lanjut Pak. Karena ini kan Abraham menang perang, dia membawa rampasan, dia kasih ke Melkisedek, ya cuma sekali itu aja. Kan enggak tertulis dalam Alkitab, dia memberikan secara rutin kan. Ada tertulis, kemudian Abraham secara rutin memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Enggak ada, enggak ada. Oke lah ya, kita terima dulu. Oke lanjut dulu. Dari kisah Yakub. Nah Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Ya, Yakub dan Esau ya. Nah, cucu-cucunya Abraham ini berkelahi. Bertengkar kita tahu ceritanya ya. Lalu Yakub pergi ke negeri Haran. Karena dia dikejar-kejar Esau yang akan membunuhnya. Dalam pengejarannya itu, dalam pelariannya itu, dia memberikan persepuluhan, bernasar. Ya, dari cerita ini kita akan melihat bahwa persepuluhan adalah tindakan iman kepada Allah, tanda tunduk kepada Allah dan dilakukan terus-menerus. Kita lihat ayat-ayatnya. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya dia akan menyembah Tuhan, yaitu Yahweh, menjadi Allah yang disembahnya. Saudara-saudara, ya Allah itu berarti yang disembahnya. Dan orang Yahudi punya kekhususan. Dia menyebut Allah yang disembahnya itu Yahweh untuk membedakan dengan Allah-Allah yang lain. Nah dia bernasar seperti itu. Perhatikan saudara, dia pergi ke negeri Haran itu 20 tahun. Ya 20 tahun baru balik lagi ketemu ayahnya.
Nah ini dia ayat 22, perhatikan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Karena dia bermimpi di situ. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Dari segala sesuatu berarti semuanya. Akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi sifatnya sekarang sudah terus menerus. Dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yakub. Dia akan dengan setia sesuai dengan nasarnya. Selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Itulah tanda tindakan iman. Aku kepadamu, ya Yahweh, ya Allah yang aku sembah. Aku tunduk kepadamu dan aku mengakui segala sesuatu yang engkau berikan hari demi hari, tahun demi tahun. Itu berasal daripadamu dan akan kuberikan 1/10 kepadamu. Yakub bernasar saudara. Di Palangkaraya waktu kami pelayanan datang seorang pendeta. Pak tolong doakan anak saya. Dia datang bersama istri bersama anaknya. Anak ini seorang wanita. Saya sudah nasarkan Pak untuk menjadi misionaris di Filipina. Seseorang kalau bernasar itu harus ditepati. Seorang kalau bernasar harus digenapi. Dan Bapak pendeta ini di hadapan istri dan anaknya ingin menepati dan tidak mau melupakan. Kapan anak ini akan pergi ke sana belum tahu karena anak ini masih kelas 3 SMP. Saya bilang sama anak ini, kalau kamu mau jadi misionaris sebaiknya luluskan dulu SMA-mu, luluskan dulu S1-mu. Kamu akan siap secara mental dan spiritual. Kamu sudah cukup dewasa untuk masuk ke ladang misi. Banyak sekolah teologi tidak menerima lulusan SMA. Ya, menerima lulusan S1 sudah siap secara mental dan spiritual untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Bayangkan saudara yang lulus SMA ini untuk kita buka ya. Yang lulus SMA dari sekolah teologi masuk sekolah teologi lulus 4 tahun. Umur berapa kira-kira? Ya, orang SMA sekarang lulus 17, 18. Umur 22 tahun, lulus masuk gereja, langsung jadi manajer saudara kalau di kantor. Jadi pemimpin. Susah saudara. Orang yang di kantornya sudah dari bawah, lulusan S1 dari bawah, di training dulu ya. Nanti pada suatu saat dia jadi manajer. Ini orang lulusan sekolah teologi masih cupu-cupu, langsung jadi manajer. Makanya dia stres, kita harus bantu saudara. Ya, belum punya pengalaman. Nah, oleh karena itu kita bantu. Gereja itu menolong, ya, saling menolong, saling membantu, bukan menuntut. Lulusan-lulusan yang baru dari sekolah teologi, mereka masih perlu dibantu. Jangan langsung dituntut, mereka belum punya pengalaman. Ya, ilmunya juga belum banyak. Perlu dibantu. Nah, Bapak ini bernasar dan dia mau menggenapinya. Dan Yakub juga bernasar, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 kepadamu. Ya, lanjut. Pertanyaannya, untuk apakah persepuluhan diberikan? Pada waktu Abraham memberikan kepada Melkisedek, itu jelas saudara, diberikan kepada manusia. Melkisedek seorang imam. Wah, pasti untuk penyelenggaraan ibadah. Tapi juga dia seorang raja, raja kebenaran. Ya, pasti orang ini baik. Persembahan ini atau persepuluhan diberikan kepadanya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Ya, bisa masuk akal kan? Bukan di PDW gitu. Bukan Melkisedek namanya. Tapi untuk kesejahteraan rakyatnya. Sekarang Yakub dia berikan kepada Allah. Untuk apa Allah? Persepuluhannya Yakub. Dia punya kambing domba. Oh, Yakub ini orang kaya saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, dia ini orang kaya. Keluar dari Haran, bawa si istrinya 2 itu ya. Lalu punya anak-anak. Hartanya banyak sekali saudara. Kambing dombanya banyak, uangnya banyak. Apakah disembelih, taruh di hutan, besok hilang ya, Tuhan makan begitu? Atau dikasih uang, disawer di gunung gitu. Ya, lalu Tuhan ambil. Kan Tuhan gak perlu itu. Ini semua milik Tuhan, milik Allah. Lalu diberikan kepada siapa? Persepuluhannya si Yakub itu, coba pikir. Diberikan kepada siapa? Tuhan gak perlu uang, Tuhan gak perlu kambing domba. Saya yakin
Yakub di sini menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitarnya. Dia kaya sekali saudara. Persepuluhannya itu apa? Untuk menjadi berkat-berkat orang di sekitarnya. Ada orang yang berkekurangan, dia berikan. Karena belum ada sistem kan, belum ada istilahnya gereja atau bait Allah, belum ada. Dia memegang perpuluhannya. Dia memegang perpuluhannya sendiri, belum ada sistem. Jadi dari sini kita bisa memahami Allah itu gak perlu duit, Allah itu gak perlu kambing domba, Allah itu tidak perlu persepuluhannya si Yakub. Tapi Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia. Bukan untuk siapa-siapa saudara-saudara. Nah dari sini kita bisa memahami ada makna dari yang tersurat. Ada makna daripada yang tertulis. Ada makna daripada yang diceritakan. Hukum Taurat, setelah itu muncul hukum Taurat. Hukum Taurat itu muncul kira-kira ya saudara bisa bayangkan. Ini Abraham punya anak Ishak, punya cucu Yakub. Yakub punya 12 anak. Pada satu kali mereka pergi ke Mesir. Karena di tanah Kanaan, di tempat mereka tinggal, di sana apa? Terjadi kelaparan. Di Mesir mereka hidup menjadi budaknya orang Mesir berapa tahun? 430 tahun. Panjang sekali saudara. Dari Abraham sampai Gunung Sinai, yaitu pada waktu Musa diutus Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke Gunung Sinai, itu ratusan tahun. Nah, pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, barulah diberikan 10 hukum Taurat. Dan dari situ juga diberikan hukum Taurat yang lain. Yang mengatur kehidupan bangsa yang besar ini yang belum punya peraturan, termasuk persepuluhan. Persepuluhan dengan kata lain diadopsi dalam hukum Taurat, atau dengan lebih tepatnya diteguhkan dalam hukum Taurat. Karena perpuluhan ini punya makna untuk mensejahterakan manusia. Jadi perpuluhan ini bukan hukum Taurat, belum muncul pada waktu hukum Taurat, sudah jauh sebelum hukum Taurat muncul. Untuk apa? Hukum Taurat menjelaskan. Ya, untuk apa perpuluhan itu? Satu, penyelenggaraan ibadah. Karena orang Yahudi ibadahnya itu setiap hari. Kemah pertemuan, lilinnya gak boleh mati. Sehari pun harus tetap nyala, korbannya tiap hari harus ada. Penyelenggaraan ibadah, ibadahnya bukan tiap minggu, tiap hari saudara. Korban-korbannya harus tiap hari. Dari mana itu? Dananya, atau barangnya, atau kambing dombanya. Dari persepuluhan orang-orang Israel. Pemeliharaan suku Lewi. Suku Lewi jadi ditugaskan khusus untuk penyelenggaraan ibadah. Dan dipelihara dari persepuluhan dari suku-suku yang lain. Apakah orang Lewi kaya raya? Alkitab tidak mencatat demikian. Mereka hidup dari pemeliharaan saudara-saudaranya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah. Suku Lewi itu puluhan ribu orangnya saudara. Bukan Harun saja, bukan keturunan Harun, banyak sekali. Perharinya ditugaskan dan mereka tidak diberikan tanah warisan untuk menggembalakan, untuk bercocok tanam, enggak. Mereka hidup di tengah-tengah orang Israel, menjadi imam di antara orang Israel, menyelenggarakan ibadah di tempat mereka berada. Tetapi bait suci itu harus tetap ada yang namanya lilin, yang namanya korban, yang namanya roti. Itu kan perlu gandum, perlu sembelihan, perlu minyak. Itu dari mana? Persepuluhan orang-orang Israel. Dan ingat, suku Lewi pun yang mendapatkan persepuluhan itu memberikan persepuluhan. Semua sama saudara-saudara di hadapan Tuhan. Kaya, miskin, besar, kecil. Ada orang memberi banyak dari persepuluhannya. Ada orang memberi kecil, jangan minder. Karena itu persepuluh di hadapan Tuhan, nilainya yang dihitung. Ya, kualitas yang dihitung.
Bukan kuantitas, bukan jumlah, tapi nilainya, kualitasnya di hadapan Tuhan sama. Adil Tuhan itu ya. Nah, juga dalam hukum Taurat kalau kita baca kitab Taurat, dijelaskan persepuluhan itu untuk pemeliharaan orang yang berkekurangan. Orang miskin dari bangsa Israel, bahkan orang asing yang hidup di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang Israel enggak egois, Allah itu enggak egois. Orang yang hidup di tengah-tengah orang Israel, orang asing, yang miskin, yang berkekurangan, juga menikmati berkat Tuhan dari persepuluhan itu. Nah, jadi hukum Taurat menjelaskan makna persepuluhan yang sebelumnya sudah ada. Pengaturannya dijelaskan dalam hukum Taurat. Hal-hal yang apa yang harus dilakukan dijelaskan dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu meneguhkan persepuluhan dari Yakub bahkan dari Abraham. Ya, lanjut. Dengan demikian, hukum Taurat menjelaskan bahwa persepuluhan sebagai alat penyelenggaraan ibadah, pemeliharaan para pelayan ibadah, dan pendistribusian berkat yang berkeadilan. Ya, nah kita enak di sini saudara, ada AC, ada karpet yang bagus, ada mic. Bukankah ini semua dari saudara, dari kita semua, dari persembahan perpuluhan kita? Tuhan tidak menghitung besar kecil, tapi kesetiaan bahwa engkau memang taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bahwa inilah tindakan iman. Sebetulnya apa yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan yang berkarya sehingga kita bisa memberi. Lebih baik mana? Memberi perpuluhan karena Tuhan memberkati atau tidak memberi perpuluhan karena memang Tuhan tidak memberi. Nah kalau kita mau berpikir, ya memberi perpuluhan dong. Kan sudah Tuhan sudah memberkati. Daripada Tuhan gak beri kita gak bisa apa-apa. Ya, jadi makna perpuluhan itu sangat dalam sekali saudara. Waktu kami ke Palangkaraya. Kalau kita lihat nanti filmnya, itu pos PI kita begini saudara. Bangunannya begini, hebat. Tinggal orangnya aja. Harus banyak penginjilan supaya banyak orangnya. Fasilitasnya bagus, gedungnya bagus, lantainya bagus, ya mimbarnya bagus, panggungnya bagus saudara-saudara. Kamar-kamarnya bagus, ruangan-ruangan bagus, tinggal orangnya. Tapi kami pergi ke tempat lain, pos PI yang lain. Ya bukan punya GKT, tapi kami pergi ke pos PI yang lain. Kami kunjungan ke sana, kami membagi berkat, ada bawa sembako. Tahu pos PI itu? Itu tempat tinggal, tempat ibadah, dan tidak lebih bagus daripada kandang ayam. Yang masuk menangis saudara. Ya, nanti mudah-mudahan fotonya ada ya Pak Satrio, mudah-mudahan ya. Tadi yang pagi nggak ada fotonya. Seperti kandang ayam. Kita memberikan sembako di sana, mereka aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Kami yang masuk di sana, aduh. Ya lihat aja deh, saya nggak bisa terangkan. Bagaimana mereka sulitnya. Begitu kita datang ke sana seperti malaikat saudara. Ya kita bukan center class. Tapi bagaimana menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan. Pendetanya saudara harus gojek untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Begitu ladang pelayan itu begitu menyedihkan. Siapa yang bantu? Bukankah kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Allah, bukankah mereka juga keluarga Allah? Wah, luar biasa saudara kalau kita melihat. Nah, itu dari mana uang yang kami pergi ke sana? Ada KKR di sana, bisa memberikan sembako dari mana? Itu dari kita semua, saudara-saudara. Kita semua, puji Tuhan, dijadikan Tuhan sebagai saluran berkat. Amin, saudara. Untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu jarang ya, kalau sungguh-sungguh gereja itu setia pada persepuluhan. Gereja itu jarang sekali ada orang berkekurangan. 10% itu luar biasa saudara, tindakan iman yang luar biasa. Ada orang lain cuma 2%, kita lihat hasilnya. Jadi angka itu angka yang luar biasa, cukup untuk semuanya. Lalu, nah ini ya, jadi pendistribusian berkat yang
berkeadilan. Diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apakah perpuluhan berlanjut pada zaman perjanjian baru? Nah ini, oke Pak, perjanjian lama memang demikian, kita mengamininya. Bahkan dalam kitab Maliaki, kitab yang terakhir dikatakan apa? Jika engkau tidak memberikan perpuluhan, engkau menipu Allah. Dalam terjemahan lainnya, engkau merampok Allah. Keras sekali saudara. Karena pada saat itu banyak sekali orang miskin. Karena orang tidak melihat sekelilingnya. Egois. Bagaimana orang tidak lagi memberi perpuluhan. Sehingga mereka hidup sendiri-sendiri. Kitab Maleakhi teguran yang sangat keras kepada bangsa Israel. Oh iya Pak, itu Israel Pak, kita bukan amat Israel. Ada yang keturunan Yahudi di sini? Ada? Ya Anda wajib ya, kalau Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, Anda juga bukan orang Yahudi, enggak ada. Nah ini yang jadi perdebatan, apakah persepuluhan berlanjut pada zaman perjanjian baru? Nah oke lanjut. Tuhan Yesus mengkonfirmasi persepuluhan saudara. Yesus sebagai orang Yahudi memberi persepuluhan tidak? Kira-kira dia tidak berdosa. Dia sama seperti kita, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak memberi perpuluhan, dia berdosa. Jadi dia memberi perpuluhan juga. Dia menggenapi hukum Taurat. Oh betul Pak, Yesus tuh menggenapi hukum Taurat. Perpuluhan dia genapi juga, jadi kita sudah tidak perlu lagi. Kan sama, Yesus disalib, menggenapi pengorbanan. Kan kita nggak usah disalib lagi. Ya kan, logikanya seperti itu. Padahal hukum Taurat itu ada 3 bagian besar. Yang pertama hukum ritual. Hukum ritual itu gambaran bagaimana nanti ada orang yang dikorbankan. Yang sekarang dilakukan adalah gambaran bagaimana penebusan dosa itu dilakukan dengan pencurahan darah. Pada waktu Yesus disalib, dia adalah korban yang sempurna. Sehingga pada waktu Yesus disalib sebagai korban sempurna, tidak ada yang bisa menggantikannya. Korban-korban berikutnya nggak ada artinya. Karena yang sempurna sudah datang. Korban sempurna itu 1 kali dan untuk selama-lamanya. Efektif untuk masa lalu dan juga efektif untuk masa depan. Sehingga kita tidak perlu melakukannya lagi. Percuma kalau kita melakukan karena kita orang berdosa. Yesus mulia, sempurna. Dia melakukan untuk menggenapi hukum ritual. Bagaimana dosa itu harus diampuni, dihapuskan dengan namanya pencurahan darah. Yesus sudah menggenapinya, selesai. Ada hukum moral, jangan mencuri. Oh Yesus gak mencuri, sudah digenapi. Jadi saya boleh mencuri sekarang? Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada padamu Allah lain. Itu kan hukum moral. Bahkan sekarang jangan buang sampah sembarangan, itu hukum moral juga saudara. Untuk kebersihan bersama bukan? Oh Pak gak ditulis di Alkitab. Ya gimana sih? Anda kalau mau letterlek semua, ya banyak yang gak ditulis dalam Alkitab. Saudara-saudara ya. Membuang sampah sembarangan itu hukum moral. Kan sering orang buang sampah dari mobil, betul gak? Padahal di jalan tol hukumnya apa? Jangan membuang benda apapun. Termasuk apa? Kalau Anda sedang ngupil, dibuang gak boleh saudara. Gak boleh buka jendela istilahnya. Ya, jangan membuang apapun. Itu jelas di tol. Itu kan hukum moral. Oh gak ditulis Alkitab Pak, hukum Taurat gak ada. Ya, ini masalah saudara. Hukum ritual selesai. Hukum moral berlanjut. Memperhatikan orang miskin berlanjut. Berbuat baik berlanjut. Berlanjut, caranya gimana? Persepuluhan. Karena itu berkeadilan. Yang banyak, sepertinya lebih banyak, padahal 10%. Yang sedikit seperti sedikit, enggak. Padahal dia memberi 10%, sama. Ya, itu berlanjut. Ada lagi hukum tata negara. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itu berlanjut enggak? Bukankah kita enggak melanjutkan hal itu saudara? Karena itu hukum tata negara bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, hai bangsa-bangsa, pakailah hukum kasih.
pada saat engkau melakukan hukum itu, jangan lupa kasih Allah. Setiap negara punya hukumnya, tapi harus berlandaskan takut akan Allah. Kasih itu harus ada. Presiden kita punya hak prerogatif, punya hak istimewa untuk apa? Membebaskan orang yang terpidana mati. Betul? Jika saya presiden, besok saya lengser, hari ini saya bisa melakukan yang namanya grasi, anugerah, grace. Mau dihukum mati, saya tanda tangan, keluar. Ada seperti itu saudara. Bagaimana tindakan itu ada. Sehingga mata ganti mata, gigi ganti gigi, rambut ganti rambut, apapun nyawa ganti nyawa. Itu hukum, yes. Setiap negara ada aturannya, bahkan ada hukuman mati, ya. Tapi ada kesempatan. Seperti Yesus tidak menghukumi wanita yang berzina. Hukum kasih. Yesus tidak salah, saudara. Ya, jadi yang bisa berlanjut di dalam hukum tata negara adalah hukum takut akan Tuhan dan hukum kasih. Silahkan buat peraturannya. Yang maling dipenjara 3 tahun, setimpal. Tidak perlu hukum potong tangan. Setuju? Bayangkan kalau kita maling semua. Ketahuan semua, tangan 1 atau tangan 2. Ya gak berlanjut itu saudara-saudara. Disesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi hukum ritual sudah berhenti. Karena yang sempurna sudah melakukannya. Hukum tata negara bisa berubah. Tapi harus takut akan Tuhan dan dilandasi hukum kasih. Hukum moral tetap berlanjut. Disinilah peran persepuluhan saudara-saudara. Bagaimana kita memperhatikan lingkungan. Memperhatikan orang yang berkesusahan. Memperhatikan pekerjaan Tuhan. Ini. Tuhan Yesus mengkonfirmasi perpuluhan. Tetapi celakakah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Banyak orang ke gereja, tapi begitu keluar, dia tidak melakukan hukum keadilan dan kasih Allah. Keadilan kasih Allah itu bukan hukum ritual, tapi itu hukum moral, saudara. Ya, banyak orang Farisi ini kan dikritik Tuhan, suka memamer-mamerkan pemberiannya ya, kerincing-kerincing, wah dipamer-pamerin gitu. Dia berikan, tapi kelakuannya tidak mencerminkan ritualnya. Jadi hati-hati saudara, kalau kita beribadah, itu harus juga tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah disinilah yang namanya persepuluhan itu saudara, maknanya buat kita semua. Apakah perpuluhan tetap dijalankan dalam masa gereja? Oh itu orang Yahudi, Yesus iya oke, Farisi oke. Kitab Ibrani, pasal 7 ayat 1 sampai 13, menyitir ulang, menceritakan ulang. Dan kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang beriman di perantauan. Kitab Ibrani kembali menegaskan bahwa persepuluhan adalah tindakan iman dan tanda tunduk kepada Allah yang maha tinggi. Jauh sebelum hukum Taurat ada. Jadi kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus Kristus, maka tandakan iman kita dan tanda tunduk kita kepadanya, salah satu hal adalah memberikan persembahan persepuluhan, saudara. Karena dalam perjanjian baru sangat ditekankan untuk memberikan semuanya. Berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Artinya itu semuanya, saudara. Karena Yesus sudah memberikan semuanya untuk kehidupan kita. Bagaimana dia memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya, yang sebentar lagi kita akan peringati dalam perjamuan kudus ini. Semuanya saudara, bagaimana kita bisa tidak memberikan persembahan perpuluhan. Karena pada dasarnya kita memberi itu cuma 1/10 yang seharusnya semuanya. Tapi Tuhan juga tahu kalau kita memberikan semuanya, terus aku makan opo.
Mati kan, semua mati. Ya, nggak bisa. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Cukup persepuluhan. Ya, cukup persembahan-persembahan sukarela Anda. Anda memberkati orang. Gereja Tuhan hidup. Sehingga semuanya bisa tercover gitu ya. Oke, lanjut. Jemaat Kasih Kristus, gereja itu memiliki tugas. Penyelenggaraan ibadah, koinonia, persekutuan, ibadah-ibadah. Ini pakai biaya saudara. Betul, AC aja bayar. Pemeliharaan itu bayar. Ya. Itu semua dari kita dan kita, untuk kesejahteraan kita. Pekabaran Injil, marturia. Kita punya Pospei di Palangkaraya. Ya, kita punya komitmen untuk mendukung di sana. Perlu biaya. Dari mana? Dari kita. Semuanya memberikan persembahan perpuluhan. Termasuk hamba-hamba Tuhan seperti orang Lewi juga memberikan persembahan perpuluhan. Pemeliharaan orang yang berkebutuhan, diakonia. Gereja ini, saya tahu ada orang bisa menyalahkan anaknya. Ya, yang uang masuknya 40 juta. Ada, bagus, memang sekolahnya bagus. Ya, oke punya. Tapi ada juga sekolah, uang masuknya cuma 100, 200 ribu, 300 ribu. Orang ini gak bisa bayar. Puji Tuhan, gereja ini bertanggung jawab untuk menolong. Itu dari siapa? Dari kita semua. Kita pernah membiayai orang yang studi di saat sampai lulus. 4 tahun sampai lulus saudara. Uang sekolah, uang kontrakannya dan yang lain-lainnya, beasiswa. Puji Tuhan dia sekarang sudah melayani di Kalimantan. Dari mana? Dari kita. Luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan bekerja. Bahwa apa yang kita berikan persepuluhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita semua menjadi saluran berkat. Tugas gereja harus didukung dengan persembahan dan persepuluhan kita semua. Yang terakhir, jadi persepuluhan memiliki makna vertikal, yaitu iman dan tunduk kepada Allah, sumber segala berkat, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dia Allah yang kita sembah karena dia adalah sumber hidup kita, sumber keselamatan kita. Kita menerima hidup kekal saudara, bukan karena kita memberi perpuluhan, tidak. Kita menerima hidup kekal karena Allah yang memberikannya. Ya, jangan kita punya pikiran, kita memberi seperpuluhan nanti Tuhan kasih banyak. Enggak saudara, karena Tuhan sudah dahulu memberi. Tuhan lebih dulu menyatakan kasih. Tuhan lebih dulu memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan hidup kekal yang menjadi persoalan manusia karena terancam hukuman dosa, Tuhan sudah lepaskan. Ya, jadi mana vertikal, iman dan tunduk kepada Allah. Dan horizontal, yaitu untuk kesejahteraan manusia dalam hal rohani, pembinaan-pembinaan iman, persekutuan, ibadah, dan juga jasmani. Terakhir, berilah persembahan perpuluhanmu dengan rela. Abraham tidak dipaksa, dengan rela. Yakub tidak dipaksa, dengan rela. Umat Israel, jika engkau memang tunduk kepada Allah, berikanlah persembahan dan perpuluhan. Kita, orang-orang yang sudah ditebus, dengan rela hati. Sebagai tanda tunduk dan tanda iman kepada Tuhan, memberikan dengan rela dan sukacita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami menyadari betapa pentingnya persembahan yang kami berikan, terutama persembahan persepuluhan, sebagai tanda mengakui bahwa Engkau adalah segala-galanya. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa, berkati kami, tolong kami semua untuk taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin.